Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya Ibu Afrida? Alhamdulillah sehat Pak Seno. Ibu Elni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Seno sehat. Ya, terima kasih. Di tempat ini, di room ini kita bertemu untuk memberikan sedikit informasi dan mendengar informasi ya dari Ibu Afrida dan mungkin juga saya memberikan sedikit suplemen. Kalau itu dikatakan suplemen kepada Bu Frida terkait dengan pelaksanaan pembelajarnya. Bu Afrida, saya tertarik dengan pembelajaran kita yang baru saja kita lanjut lakukan itu. Saya selaku sesama guru, sesama CGP, tertarik dengan strategi Ibu dalam membelajarkan tadi terkait dengan bagaimana meracik kopi. Ya, meracik kopi itu sangat tertarik sehingga anak itu termotivasi yang tadinya semangat belajarnya di waktu-waktu siang itu sudah mulai menurun, apalagi berada di kelas yang katakanlah kelas khusus untuk percontohan anak-anak yang ya dalam tanda kutip itu sedikit agak bandel kalau istilahnya Ibu, tetapi dengan strategi Ibu yang lakukan itu sangat menarik untuk saya gali lebih lanjut terkait dengan itu. Dan paling tidak ya bagaimana nanti bisa di-sharekan dengan itu ya, silakan Ibu Afrida. Siap Pak. Jadi begini Pak ya, Pak Seno, sekitar sharing ini Pak ya. Setelah saya melaksanakan pembelajaran teks prosedur tadi, saya mendapat masukan dari pengawas pembina saya Pak, Bu Elmi. Jadi pengawas pembina saya bilang alangkah baiknya karena sekarang zaman digital, alangkah baiknya kalau tugas-tugas anak-anak itu menggunakan aplikasi digital apa saja. Berdasarkan saran dari Bu Elmi itu Pak, pada pertemuan berikutnya masih teks prosedur itu Pak, karena kan 2 kali pertemuan teks prosedur itu. Jadi di pertama kali saya di kelas yang sama ini Pak ya, saya kembali mengingatkan anak-anak itu tentang teks prosedur yang kita buat kemarin. Oh iya, mereka masih ingat, Bu, buat kopi lagi Bu hari ini. Ya, itu kan anak-anak Pak ya, malum saja kan. Anak-anak yang hobinya ngomong walaupun apa saja tapi tetap diomong, buat kopi lagi, buat mie Bu. Nah, pokoknya macam-macam. Jadi saya bilang, hari ini kita akan membuat bagaimana cara membuat nasi goreng tapi secara digital sesuai yang disarankan oleh pengawas pembina saya Pak. Jadi saya membuat bagaimana cara membuat mie goreng tetapi secara digital Pak. Saya cari di Google, saya googling dan kemarin itu karena kami menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas, memang hanya separuh dari kelas itu yang masuk Pak, jadi hanya 15 orang, yang tidak terlalu ramai lagi seperti waktu itu Pak sebelum COVID ya. Dan ternyata Pak, setelah menggunakan pembelajaran digital ini mereka malah semakin tertarik Pak, memang semakin tertarik mereka. Bagaimana ini Pak, gimana nih? Pokoknya semakin tertarik dan kelas itu semakin hidup Pak ya di tengah hari itu. Jadi saya sarankan nanti kalau Pak Senong ingin melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia juga dengan teks yang sama ataupun teks yang lain, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi digital juga Pak, karena di tempat Pak Senong kan, di sekolah Pak Senong kan di tengah kota, sementara sekolah saya kan di pinggir kota. Saya saja sudah bisa menggunakan aplikasi digital, apalagi siswa-siswa Pak Senong saya yakin lebih hebat lagi. Jadi berdasarkan pengalaman di kelas yang paling hebat ini Pak, yang paling super dalam tanda petik ini, ternyata menggunakan aplikasi digital itu anak dalam pembelajaran anak-anak lebih tertarik. Itu Pak pengalaman saya. Oh ya, jadi terima kasih banyak Bu, luar biasa pengalamannya Ibu dan itu bisa menginspirasi juga bagi saya ya, tetapi cuma mungkin ya sedikit ya ada masukan-masukan juga Ibu, jangan sampai di antara anak-anak itu terkait dengan akses teknologinya yang mungkin tidak semua anak yang punya akses teknologi yang bagus. Ini mungkin perlu dipertimbangkan juga ke depannya. Kemudian perlu diperhatikan juga terkait dengan durasi waktu yang dipersiapkan untuk belajarkan anak di masa itu.
karena itu adalah bahagian yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan kita. Tapi saya salut, saya apresiasi Bu apa yang Ibu telah lakukan. Yang mudah-mudahan ini bukan cuma saya yang mendengar selaku sesama guru penggerak, tetapi mungkin ini bisa di-share terhadap teman-teman guru penggerak yang lain, karena ini sudah bisa mengatakan bahwa praktik baik yang Ibu lakukan untuk materi ini, apalagi sudah direspon dengan Ibu pengawas. Ya, terima kasih Bu pengawas, ternyata ya sangat ya memberikan ruang untuk berinovasi buat Ibu Afrida. Terima kasih Bu Afrida. Sama-sama Pak. Selanjutnya mungkin Ibu Elni ada catatan hasil pengamatan waktu kita sudah mau masuk di ya, mungkin Ibu Afrida sebagai teman CGP bisa berikan catatan hasil komunikasi saya dengan Ibu Afrida. Apa saya mesti sampaikan Pak Ibu? Sampaikan ya. Alhamdulillah, sebagai pengamat tadi saya cuma uping-uping aja karena kepo ini istilah anak zaman sekarang Ibu ya. Ingin tahu tinggi. Saya uping-uping aja percakapan antara Pak Senong dengan Bu Afrida. Saya tangkap semuanya itu Bapak Ibu, Pak Senong, Pak Afrida, Bu Afrida. Praktik baik yang sudah dilaksanakan Bu Afrida, kemudian Bu Afrida memberikan pencerahan kepada Pak Senong, kemudian Pak Senong juga tertarik dan juga memberikan respon untuk mengingatkan Bu Afrida atas bervariasinya anak kita, ada yang memiliki, ada yang tidak, gadget perangkat-perangkat pegawai yang disarankan tadi yang nggak menutup nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang lainnya, itu sudah menginspirasi sekali. Mudah-mudahan dengan adanya inspirasi dari Bu Afrida, Pak Senong terinspirasi bisa juga melakukan di sekolah Bapak Senong. Kemudian bagi anak-anak kita yang tidak memiliki, masih banyak cara ya Ibu ya, masih banyak cara. Hanya kalau misalkan dia terbatas gadgetnya, ya mereka bisa upload berkelompok, berkolaborasi, mereka satu memvideokan, yang satu bekerja, yang satu membantu untuk mempublikasi kepada atau menyampaikan kepada gurunya. Jadi tidak harus memiliki gadget semua anak-anak kita. Cukup satu sekolah. Bu Afrida perhatikan mana yang punya gadget, berarti mengelompokkannya beragam juga Bu ya, bervariasi. Ada yang dengan tidak mengecilkan arti mereka, kita sebetulnya membantu. Jadi pengompokan anak perlu diperhatikan dengan latar belakang tingkat ekonomi mereka. Mudah-mudahan dengan belajar berkelompok dan kolaborasi di kelompok siswa Bu Afrida itu bisa terakomodir semua kekurangan yang ada pada anak kita. Semangat untuk maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Saya kira sudah cukup hasil kegiatan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi